Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi masyarakat Temanggung ataupun sekitarnya di seluruh negara Indonesia ataupun dimanapun, jumpa lagi dengan saya Dr. Fadnan Sudaribowo, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Temanggung. Jadi alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk memaparkan, apalagi ini di bulan puasa ya, walaupun sebetulnya ilmu ini wajib diketahui oleh siapapun yang sedang mengalami diabetes ataupun keluarga ada yang mengalami penyakit diabetes, untuk mengetahui dan saling menasihati bagaimana diet yang benar pada pasien diabetes. Karena hal ini penting, karena pastinya seorang pasti ingin berpuasa pada saat bulan Ramadan, tidak ingin melewatkan begitu banyaknya pahala puasa. Ya, jadi penderita diabetes boleh puasa nggak, dok? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama, boleh atau enggak ya. Yang pertama adalah bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan itu salah satu kewajiban ya umat Muslim seluruh Indonesia, entah dia itu Indonesia, Jepang, Amerika atau siapapun, Arab Saudi, semua wajib ya. Tetapi yang patut untuk diberikan perhatian lebih bahwa pada penderita diabetes itu memerlukan persiapan. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung puasa, dosisnya sama saat sahur dan berbuka. Ya, nanti dulu, bahwa pengaturan dosis obat itu juga perlu konsultasi ke dokter. Karena apa? Kalau tidak siap sebelum berpuasa, maka akan muncul komplikasi yang membahayakan kesehatan, sehingga akan menimbulkan metabolisme yang terganggu. Sebetulnya pada prinsipnya penderita diabetes itu boleh ya. Jadi penderita diabetes itu boleh untuk berpuasa. Nah, asalkan kadar gula darahnya terkontrol baik dan tidak memiliki komplikasi yang serius. Misalnya dia terjadi serangan jantung atau gagal ginjal, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa ya. Jadi secara prinsip adalah pengaturan pola makan, kemudian aktivitas fisik, dan jadwal minum obat itu harus dilakukan pengaturan, dan itu harus dilakukan oleh penderita diabetes karena akan dapat terjadi komplikasi ya. Bisa terjadi hipoglikemia, yaitu gula darah drop, ataupun hiperglikemia, gula darah yang naik tinggi sekali. Kenapa hal ini sangat penting? Jangan dikira kalau berpuasa gula darahnya pasti drop, belum tentu juga. Kalau sahurnya tidak tepat ya, justru tubuh akan memecah lemak ya, protein ya, terjadi gluconeogenolisis. Jadi akan dihasilkan gula yang tinggi, justru pada siang hari akan terjadi hiperglikemia atau gula darah yang tidak terkontrol. Jadi hati-hati, ini juga sangat penting sekali. Untuk itulah selalu saya tekankan kalau penderita diabetes, sahur itu sangat penting. Kalau tidak sahur, sebaiknya jangan berpuasa untuk penderita diabetes. Nah, gejalanya apa, dok? Kalau penderita itu harus segera membatalkan puasanya pada penderita diabetes. Jadi gejalanya misalnya pusing ya, nyeri kepala, kemudian nyut-nyutan, berputar ya, kemudian sangat haus sekali ya, sampai bibir kering, bahkan dapat terjadi kejang dan tidak sadarkan diri. Hal-hal seperti ini memerlukan perhatian khusus untuk orang sekitarnya, sehingga pada penderita diabetes yang berpuasa tidak boleh seorang diri. Itulah syarat selanjutnya. Jika dia tidak ada orang di sekitarnya di rumah, maka sebaiknya jangan berpuasa, karena saat terjadi drop gula darahnya atau gula darahnya meningkat drastis, tidak diketahui orang, dia tidak sadarkan diri, maka dapat menyebabkan kematian. Untuk itulah penderita diabetes, salah satu syarat yang tidak boleh ditinggalkan adalah harus ada orang lain di rumah itu yang menemani, yang selalu melihat aktivitasnya ya. Karena berbahaya kalau sudah kondisi kejang atau tidak sadarkan diri, harus dibawa ke rumah sakit segera.
Nah, pada kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk memaparkan tips secara umum ya bagi penderita diabetes yang ingin berpuasa. Yang saya yakin semangatnya sangat tinggi sekali karena bagaimanapun tidak ada yang mau melewatkan bulan Ramadan ini karena kita tidak tahu apakah bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Yang jelas yang pertama adalah jangan melewatkan makan sahur ya. Karena makan sahur itu hal yang penting untuk kita yang non diabetes, apalagi penderita diabetes. Karena seorang penderita diabetes itu memerlukan cadangan energi ya agar tidak terjadi hipoglikemi. Loh dok, kan sayang dok kalau berpuasa, lumayan nanti dok gula darahnya turun sehingga saya tidak perlu sahur. Salah, justru kalau tidak sahur nantinya tubuh akan memecah ya. Kalau tidak terjadi hipo, bisa terjadi hiper. Tubuh akan memecah lemak dan protein seperti yang saya jelaskan tadi. Justru gula darahnya akan tinggi sekali. Bisa terjadi komplikasi hiperglikemia, ya. Dan yang terpenting yang kedua adalah harus makan 3 kali sehari. Loh, masa puasa beduk dok? Enggak puasa beduk. Jadi sarapan yang biasanya dilakukan itu diganti dengan makan sahur, ya. Kemudian makan siang itu diganti dengan buka puasa, dan saat makan malam itu diganti setelah taraweh. Orang bilang ronde kedua, kayak Mas Hatta biasanya ronde kedua ya Mas ya. Jadi saat makan sahur itu dianjurkan mendekati imsa atau waktu subuh. Jadi imsa langsung jeng makan yang banyak. Karena itu mendekati subuh itu pahalanya juga banyak gitu ya. Jadi mengakhirkan sahur gitu ya. Karena apa? Biar bekalnya tidak terlalu hilang terlalu lama ya. Intinya adalah kadar gulanya masih tetap terkontrol. Kemudian saat berbuka sesegera mungkin, tapi hati-hati harus dibedakan azan yang benar dan azan yang menipu. Nanti Allah ternyata itu selawat ya, sudah terlanjur makan batal gitu ya. Jadi jangan sampai tertipu. Jadi pastikan itu benar-benar azan. Ini tips yang nggak penting tapi ini sangat penting. Jadi pastikan itu azan, dan azan di tempat saudara, bukan azan Bali itu 1 jam sebelumnya atau azan dari Papua. Jangan, itu terlalu cepat. Jadi azan setempat gitu ya. Karena sayang sudah berpuasa lah kok batal gitu. Kan tidak tahu tapi lumayan sih sudah lupa tadi ya, itu rezeki. Tapi kalau tahu ya harus berhati-hati ya. Jadi harus segera membatalkan puasa. Jadi jadi 3 kali sehari itu ya. Kemudian hindari ya, ini penting ini. Jadi kalau mau balas dendam, hindari makan berlebihan dan sahur saat sahur dan berbuka puasa. Jadi kalau sahur itu ya sudah secukupnya saja. Ya, porsi makan seperti biasa panjenengan makan pagi gitu ya. Kemudian kalau buka puasa jangan langsung ambil serobot tempenya, tahunya, apalagi tuh, sayuran gitu ya. Dahului takjil dulu ya, batalkan dulu. Dok, saat itu minum obat ya, nanti dulu ya. Minum obatnya itu saat makan besar ya. Saat makan besar ya setelah takjil, sholat maghrib dulu, setelah itu makan ya, biar perutnya siap. Ingat, pada penderita diabetes itu rentan terjadi gastroparesis diabetikum, yaitu di mana pengosongan lambungnya itu lama. Ya, jadi kita biarkan adaptasi dulu ya dengan makanan yang ringan, sholat, kemudian minum obat baru atau saat makan, misalnya metformin itu bersamaan dengan makan. Kenapa? Untuk menghindari mual ya. Dan ingat, bukan dari jumlahnya ya, jadi dari porsinya yang seimbang ya, gizinya ya, nasi ya, sayur ya, tempe, tahu, ikan ya, jadi secukupnya. Kemudian sebaiknya ya saat sahur konsumsi makanan yang berserat ya, karena makanan yang berserat ini akan membuat kenyang lebih lama ya. Jadi misalnya apa nih, nasi merah, gandum itu ya, roti misalnya ya, sayuran hijau gitu ya, kemudian buah-buahan. Ini penting ya menu. Jadi jangan masak nasi, lawuhnya Indomie plus kerupuk. Nah itu jangan, itu karbohidrat semua. Dok, saya makan itu apa namanya
rendang, wah saya makan rawon, wah saya juga makan ayam penyet, wah ya bagus, tapi itu dalam bentuk mie, ya enggak boleh. Jadi harus seimbang, ya itu karbohidrat saja. Jadi hati-hati bahwa pada penderita diabetes juga boleh sayur, buah, ya nasi merah, gandum, ya. Kemudian, nah selanjutnya pasti pada hobi makan gorengan, ya. Penderita diabetes juga jangan disalahkan kalau mau gorengan, boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak. Karena hati-hati dengan gula colongan, ya. Karena gula colongan dalam gorengan itulah yang menyebabkan kadar gula tinggi, gitu ya. Apalagi lemaknya, walaupun memang apabila masih memasak pakai minyak yang pertama masih dapat ditoleransi, tetapi colongannya itu yang akan menjadi bermasalah. Kalau hanya 1-2 boleh, enggak apa-apa. Hari gini kalau nggak makan gorengan kan rasanya pakai kayak sayur tanpa garam, ya. Jadi enggak enak gitu, atau bagi aku tanpamu gitu kan enggak enak gitu ya. Ini buat istri ya, nah, bukan buat yang lain ya. Jadi jangan mengkonsumsi makanan yang terlalu manis, ya. Kalau gula darahnya stabil itu akan nyaman berpuasa. Terus yang terpenting selanjutnya, tips yang penting adalah tadi yang nyatet siapa? Ada ya, jangan lupa dicatat, nanti lupa nanti ya. Air putih, ya, konsumsi air putih yang cukup. Ini penting, senjatanya orang diabetes, karena diabetes itu rentan terjadi dehidrasi, ya. Karena kadar gula yang naik akhirnya dehidrasi, ya. Makanya saat sahur harus minum air putih yang cukup. Berapa gelas, Dok? Cukup 3 gelas. Kalau sanggup, ya, syukur-syukur 4 gelas, tapi harus diberikan jeda biar tidak muntah. Jadi bangun tidur 1 gelas, ya. Setelah itu makan sahur minum lagi 1 gelas, sambil nunggu adzan minum lagi 1 gelas. Itu sudah lebih dari cukup. Tapi hindari saat sahur itu minum kopi dan teh. Ya, wah Dok, itu minuman wajib itu keluarga kami. Tunda dulu sampai berbuka puasa. Boleh, tapi jangan saat sahur karena nanti akan menimbulkan kencing karena kafeinnya itu. Sehingga harapannya panjenengan semuanya bisa mengatur pola-pola makan yang benar. Kemudian harus periksa darah secara teratur, periksa gulanya, ya. Jadi sekitar 2-4 kali sehari, terutama setelah sahur, ya, jam 6 itu ya. Kemudian saat puasa pada siang hari, ya, terutama sebelum sholat duhur. Kemudian sebelum berbuka puasa sekitar jam 5 dan setelah berbuka puasa. Itu sangat penting, 2 jam setelah berbuka puasa, untuk mengetahui bahwa gula darahnya stabil atau tidak, ataupun rendah, drop atau tidak, ya. Nah, jadi hal ini penting. Kenapa, Dok? Karena untuk menghindari adanya hipoglikemia ataupun hiperglikemia, gula darah yang drop ataupun gula darah yang sangat tinggi. Ingat ya, dicatat baik-baik bahwa jika gula darahnya kurang dari 70, ya, atau lebih dari 300, saya sarankan batalkan puasanya segera. Jangan dilanjutkan puasa. Lah Dok, nanti saya nggak dapat pahala puasa. Ayo, ikhwafillah. Seorang yang memberikan buka kepada orang lain itu sudah mendapatkan pahala puasa. Jadi nggak usah khawatir mendapatkan pahala puasa tanpa berkurang sedikit pun. Jadi kalau pada hari itu tidak bisa berpuasa, siap-siap memberikan berbuka orang yang ada di sekitar Anda ataupun di masjid atau di pinggir jalan. Silahkan, jenengan akan mendapatkan pahala puasa yang sama. Sehingga nggak perlu khawatir, nggak perlu dapat pahala puasa. Panjenengan yang menderita diabetes itu mendapatkan rukhsah atau keringanan. Berpuasa boleh, tidak berpuasa juga boleh. Kenapa? Karena kalau tetap berpuasa dilanjutkan gula darah kurang dari 70, maka akan terjadi hipoglikemi, akan terjadi penurunan kesadaran ataupun kejang. Ya, atau lebih dari 300 nanti akan naik lagi mendekati maghrib. Sehingga hal ini sangat berbahaya sekali. Ya, sehingga harus dibatalkan puasanya. Yang terakhir adalah rutin berolahraga. Hal ini tidak perlu khawatir, kita memiliki suatu sholat. Nah, sholat tarawih, anggap saja itu olahraga. Panjenengan ke masjid sambil jalan. Kalau jalannya terlalu dekat, muter dulu, ya. Muter dulu sampai kurang lebih 10 menit. Itu sudah terhitung olahraga, ya. Jadi nggak usah khawatir, Dok, nanti suduhen. Nggak usah khawatir, kan bukanya jam 6.
tarawihnya jam 7, ya sudah, jalan aja dulu muter, lumayan. Nanti setelah tarawih, jalan di rute yang berbeda, agak muter, itu sudah terhitung olahraga. Asalkan jangan berhenti-berhenti, nanti nggak terhitung olahraga. Jadi jalan teratur, ya. Jadi itu suatu ibadah yang juga suatu olahraga. Yang tidak boleh adalah olahraga di antara waktu sahur dan berbuka pada penderita diabetes, tidak disarankan karena bisa terjadi gula darah yang drop. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu berkonsultasi dengan dokter, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Jadi karena nasihat dari dokter itu akan menjadi panduan saat berpuasa yang benar. Tidak perlu malu, ya, tidak harus sakit untuk berkonsultasi ke dokter, ya, bisa datang ke rumah sakit berkonsultasi. Ya, saya dengan senang hati akan melayani konsultasi untuk berpuasa pada penderita diabetes di Rumah Sakit PKU Temanggung dari jam 7 sampai jam 2 siang hari Senin sampai Sabtu. Jadi dokter akan melakukan analisis, oh ini boleh berpuasa atau enggak, dosis insulinnya berapa, dosis obat DM-nya apakah perlu disesuaikan atau enggak, glimepiride-nya, glibenclamide-nya, metformin-nya, pioglitason-nya, insulinnya, novorapid, novomic, apidral, itu semuanya tak sebut kabeh. Itu harus diatur, ya, agar tidak terjadi drop. Dan yang terpenting harus punya alat cek gula darah di rumah, ya. Karena kondisi tubuh kita tidak tahu, ya, setiap orang berbeda-beda, sama-sama penderita diabetes berbeda-beda, ya. Jadi pemeriksaan itu sebaiknya 2 bulan sebelum puasa. Jadi, tapi kalau sekarang ya tidak ada kata terlambat untuk belajar, gitu ya. Jadi dokter akan berusaha menyesuaikan pola, ya, gula darahnya agar dapat terkontrol dengan baik, ya. Terus Anda merasa pusing, sakit kepala, lemas, kemudian debar-debar, keringat dingin, hentikan puasa, ya. Jadi hal ini sangat penting untuk penderita diabetes. Dok, untuk dosis metformin saya bagaimana, dok? Dok, untuk dosis insulinnya, saya tidak akan menjawab pada video kali ini. Kita akan kembali ke video nanti selanjutnya karena itu butuh pembahasan yang cukup panjang. Atau silahkan berkonsultasi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Dengan senang hati saya akan mendampingi untuk persiapan puasa. Insya Allah tahun depan kita akan lakukan persiapan yang jauh lebih matang daripada tahun ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.